Selanjutnya, di sini ada latihan soal yang berkaitan dengan materi-materi yang sudah dijelaskan dari part 1 sampai part 3. Nah, latihan soal yang pertama yaitu sebuah segitiga memiliki alas 12 cm dan tingginya 5 cm. Hitunglah luasnya. Jadi, di soal ini kita itu disuruh mencari luasnya. Dan rumus luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, disitu kan sudah diketahui alasnya 12 cm dan tingginya 5 cm. Maka setengah kali 12 cm dikali 5 cm dan hasilnya 30 cm kuadrat. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 30 cm kuadrat. Lanjut ke latihan soal yang kedua, yaitu sebuah segitiga memiliki panjang sisi-sisi sebagai berikut. Sisi pertama 5 cm, sisi kedua 7 cm, sisi ketiga 8 cm. Berapakah keliling segitiga tersebut? Nah, jadi di soal ini itu disuruh mencari keliling segitiga. Dan rumus keliling segitiga itu adalah A plus B plus C, jadi menjumlahkan semua sisi-sisinya. Dan di soal ini sisi-sisinya itu sudah diketahui semuanya, jadi tinggal menjumlahkan. Jadi 5 tambah 5 cm tambah 7 cm tambah 8 cm, hasilnya 20 cm. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 20 cm. Lanjut ke latihan soal yang ketiga. Di situ diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF memiliki panjang sisi-sisi sebagai berikut. AB sama dengan DE, panjangnya 6 cm. Sisi BC sama sisi EF, panjangnya 8 cm. Dan sisi CA sama dengan FD sama dengan 7 cm. Buktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, di soal ini itu mencari kongruensi dari segitiga ABC dan segitiga DEF. Kan di situ soalnya sudah diketahui ya bahwasannya semua sisi-sisinya itu sama. Berarti di soal ini itu menggunakan teorema SSS yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya. Maka jawabannya adalah karena ketiga sisi pada segitiga ABC sama panjang dengan ketiga sisi pada segitiga DEF, maka menurut teorema kongruensi SSS dapat disimpulkan bahwasannya segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga DEF. Lanjut ke latihan soal yang keempat, yaitu hitunglah keliling segitiga sembarang dengan panjang sisi 15 cm, 10 cm, dan 6 cm. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus keliling segitiga sembarang, yaitu K sama dengan A ditambah B ditambah C. Kemudian kita substitusikan nilai sisinya menjadi K sama dengan 15 ditambah 10 ditambah 6, sehingga hasilnya 31. Jadi untuk keliling segitiga sembarang tersebut ada 31 cm. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang kelima, yaitu sebuah segitiga sama sisi memiliki sisi dengan panjang 16 cm. Tentukan luas segitiga tersebut. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus luas segitiga sama sisi, yaitu luas sama dengan akar 3 per 4 dikali S kuadrat, di mana S adalah panjang sisi segitiga tersebut. Kemudian kita substitusikan nilai S sama dengan 16, sehingga menjadi luas sama dengan akar 3 per 4 dikali 16 kuadrat. Kemudian kita hitung 16 kuadrat menjadi luas sama dengan akar 3 per 4 dikali 256, sehingga hasilnya menjadi 64 akar 3. Jadi untuk luas segitiga sama sisi tersebut adalah 64 akar 3 cm. Lanjut ke latihan soal yang keenam, yaitu sebuah segitiga sama kaki memiliki panjang alas 18 cm dan tinggi 20 cm. Hitunglah luas dari segitiga sama kaki tersebut. Untuk menjawabnya kita gunakan rumus luas segitiga sama kaki, yaitu luas sama dengan setengah kali alas dikali tinggi. Kemudian kita substitusikan nilai alas dan tingginya menjadi luas sama dengan setengah dikali 18 dikali 20.
sehingga diperoleh luas sama dengan setengah dikali soal nomor 7. 360. Jadi hasilnya sama dengan 180. Jadi untuk luas segitiga sama kaki tersebut adalah 180 cm. Ada sebuah segitiga DEF. FG merupakan sebuah garis berat di mana DE sama dengan 12 cm, EF sama dengan 8 cm, dan DF sama dengan 10 cm. Maka hitung panjang FG. Jawab. Perhatikan gambar di samping. Untuk mencari FG, kita sudah mengetahui rumusnya. Kemudian FG menjadi FG pangkat 2 sama dengan 1/2 EF pangkat 2 ditambah 1/2 DF pangkat 2 dikurangi 1/4 DE pangkat 2 sama dengan 1/2 8 pangkat 2 ditambah 1/2 10 pangkat 2 dikurangi 1/4 12 pangkat 2 sama dengan 1/2 64 ditambah 1/2 100 dikurangi 1/4 144 sama dengan 32 ditambah 50 dikurangi 36 sama dengan 82. 82 dari mana? Dari 32 ditambah 50 dikurangi 36 sama dengan 46. Untuk menghilangkan kuadrat maka diakarkan, yaitu FG sama dengan akar 46. Akar 46 sama dengan 6,78 cm. Selanjutnya latihan nomor 8. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi P sama dengan Q sama dengan 10 cm dan R sama dengan 12 cm. Tentukan panjang garis tinggi segitiga PQR yaitu TR. Perhatikan gambar di samping. Untuk mencari TR, kita sudah mengetahui rumusnya, yaitu akar Q pangkat 2 min Q pangkat 2 dikurangi P pangkat 2 ditambah R pangkat 2 per 2R dikuadratkan. Sama dengan kemudian disubstitusikan. Tadi Q-nya sudah diketahui yaitu 10, maka kita masukkan Q pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 min dan P-nya juga bernilai 10, maka kita masukkan menjadi min 10 pangkat 2 ditambah R pangkat 2 nya 12 pangkat 2 per 2R yaitu 2 kali 12 dikuadratkan sama dengan akar 10 pangkat 2 min 10 pangkat 2 min 10 pangkat 2 itu hasilnya 0, maka tidak usah ditulis, tinggal 12 pangkat 2 kita jabarkan menjadi 12 kali 12 per 2 kali 12 tetap ya. Kemudian dikuadratkan sama dengan 10 pangkat 2 hasilnya 100, maka akar 100 dikurangi 36 dari operasi 12 kali 12 per 2 kali 12, singkatnya kita coret-coret. 12 dibagi 2 adalah 6, 12 dibagi 12 sama dengan 1, maka 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian 6 dikuadratkan menjadi 36, maka akar 100 dikurangi 36 sama dengan akar 64 dan hasilnya adalah 8. Jadi panjang garis tinggi segitiga PQR melalui titik R adalah 8 cm. Untuk selanjutnya yaitu latihan soal nomor 9. Segitiga RST memiliki garis bagi sudut R yaitu RU dengan SUT segaris. Jika RS sama dengan 10 cm, RT sama dengan 15 cm, dan ST sama dengan 20 cm, hitunglah panjang SU dan UT. Jawab. Panjang SU dan UT atau garis bagi sudut R yaitu menggunakan teorema garis bagi sudut, yaitu SU per UT sama dengan RS per RT sama dengan RS nya kan 10, RT nya 15, jadi sama dengan itu masing-masing disederhanakan yaitu 2/3 karena SU plus UT sama dengan ST sama dengan 20, maka SU sama dengan 2
2/2 plus 3 kali 20 sama dengan 2/5 kali 20 sama dengan 8 cm, dan UT sama dengan 3/2 plus 3 dikali 20 sama dengan 3/5 kali 20 sama dengan 12 cm. Selanjutnya kita masuk latihan soal yang terakhir. Diketahui sebuah segitiga ABC dengan sudut berikut: sudut A 50 derajat, sudut B 70 derajat, dan sudut C 60 derajat. Tentukan apakah segitiga ABC termasuk segitiga lancip. Kita ketahui dulu termasuk segitiga lancip jika semua sudutnya kurang dari 90 derajat. 50 derajat kurang dari 90 derajat, 70 derajat kurang dari 90 derajat, dan 60 derajat kurang dari 90 derajat. Karena semua sudut tersebut kurang dari 90 derajat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip.